Izin mari kita sapa dulu moderator kita, Ibu Haja Nur Halida, SOSI, selaku Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. Ibu Halida, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya, saya mau menyapa fasilitator kita, Ibu Maulida Hayati Eskom dan Ibu Adilia Maulida AMD. Gimana kabarnya? Baik, baik, Bu. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga saya akan menyapa seluruh peserta Zoom hari ini dengan salam pengadaan. Salam pengadaan. Baik Bapak Ibu semua, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sendiri sebatang kara. Bu Mas. Tidak ada teman sepi rasanya. Bu Mas. Salam diberi dari pembuka acara. Selamat mengikuti acara Siring Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Saya akan membuka acara Zoom hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Acara ini akan kita laksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa hari ini kita telah sampai pada Siring Praja edisi ke-19. Dan hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan tertib perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, pemahaman yang tepat terkait pengelolaan akun penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, serta ketetapan dan kesesuaian penginputan rencana umum pengadaan atau RUP pada aplikasi Sirup menjadi hal yang sangat penting, khususnya untuk tahun anggaran 2026. Progres penginputan RUP perlu terus dimonitor dan dievaluasi agar perencanaan pengadaan dapat berjalan tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, tema kita hari ini adalah menjawab pertanyaan seputar penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP dan evaluasi progres penginputan RUP pada Sirup tahun anggaran 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Dan agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilahkan kepada moderator kita, Ibu Hajah Nur Halida SOSI, untuk memandu acara ini hingga selesai. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Ibu Halida. Baik, terima kasih Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang pada hari ini sedang melaksanakan tugas luar beserta jajaran. Semoga Pak Karo sehat selalu dan dilancarkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati para pejabat, administrator, pengawas, fungsional, ASN, serta Bapak Ibu yang setia mengikuti kegiatan Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang Jasa edisi ke-19 secara daring pada hari ini. Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Sebelum kita memasuki rangkaian acara pada hari ini, sekali lagi Ulun ingin memperkenalkan diri. Nama Ulun Nur Khalidah, Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam hal ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara Siring Praja atau Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sapa dulu narasumber yang sangat luar biasa dengan sebuah pantun. Tulak ke pasar menukar kain sasirangan. Cakep.
Jangan kada ingat singgah menukar buah kuini. Cakep. Dua Sri Kandi hadir berbagi pandangan, ilmu dan pengalaman siap menginspirasi hari ini. Cakep benar. Selamat pagi narasumber kita, Adilia dan Maulidah Hayati. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita hari ini yaitu menjawab pertanyaan seputar penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP dan evaluasi progres penginputan RUP pada sirup tahun anggaran 2026. Namun sebelum beranjak pada materi dua narasumber kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyimak dan mendengarkan sambutan atau pengantar sekaligus arahan penting bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan melalui rekaman video. Mari kita simak bersama. Baik, terima kasih Ibu Khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 4 Februari 2026, hari Rabu, kita bisa sama-sama melanjutkan peningkatan kompetensi bagi pelaku pengadaan, baik pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok pemilihan atau kelompok kerja atau pokja, tim teknis dan seluruh pelaku pengadaan lainnya. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita yaitu narasumber kita Ibu Adila dan Ibu Maulida yang akan menyampaikan sekilas terkait bagaimana proses pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini adalah penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP di Provinsi Kalimantan Selatan, bisa menaati proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan regulasi, bisa dilaksanakan secara efisien, secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dalam rangka mewujudkan value for money. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas terkait seputar pertanyaan-pertanyaan dan seputar jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh narasumber kita terkait PJLP. Jadi saya harapkan kepada peserta Zoom meeting sekalian bisa secara serius melihat, mendengar, dan memahami bahwa proses pengadaan barang dan jasa dalam hal ini PJLP harus benar-benar dilaksanakan secara serius untuk menaati semua regulasi-regulasi di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi terakhir saya ucapkan selamat mengikuti Zoom meeting. Harapan kita selesai proses Zoom meeting ini akan terjadi proses pengadaan barang dan jasa untuk meminimalisir terjadinya fraud di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Terima kasih kepada Ibu Khalidah selaku moderator, kepada narasumber kita Ibu Adila dan Ibu Maulida. Harapan kedepannya agar proses Kalau aplikasi belum, kalau aplikasi belum. dan Yang di print dia aplikasi kan. Aplikasi. dilaksanakan terkait secara smart, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atas sambutan dan arahannya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, bahwa proses pengadaan barang jasa khususnya PJLP harus betul-betul dilaksanakan secara serius, menaati semua regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan paparan dari dua narasumber kita yaitu Mbak Adilia Maulida dan Maulida Hayati. Kepadanya kami persilakan. Mohon izin Pak Kabak, Ibu Moderator, dan terima kasih untuk Bapak Karo. Mohon izin Ulun Maulida Hayati dan rekan Ulun
Ibu Adila akan menyampaikan paparan hari ini terkait kendala-kendala yang terjadi pada saat proses pendaftaran dan transaksi untuk PJLP khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon izin Lun share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu, ulun mulai. Berikut daftar pertanyaan dan kendala pendaftaran dan transaksi pada Inaprok versi 6 untuk penyedia jasa lainnya perorangan lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama ada kendala pembuatan NIB. Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak terjadi kendala pembuatan NIB. Itu sangat sekarang lebih sulit dan mengalami perubahan tampilan. Nah, menindaklanjuti pertanyaan tersebut itu berkaitan dengan pengajuan ulang perizinan berusaha. Ini berhubungan dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Solusinya biasanya kami langsung mengarahkan ke Dinas Penanaman Modal terdekat atau ke mall pelayanan publik terdekat. Yang selanjutnya ada verifikasi wajah dan KTP selalu gagal. Beberapa faktor penyebab verifikasi wajah dan KTP gagal, yaitu yang pertama biasanya KTP-nya buram Bapak Ibu. Nah, jadi dalam hal ini pastikan KTP-nya dalam kondisi baik, tidak rusak dan hasil foto terlihat jelas serta terbaca. Apabila Bapak Ibu mempunyai KTP yang buram, itu biasanya kami sarankan untuk diperbarui terlebih dahulu Bapak Ibu ke Dinas Capil ya Bapak Ibu. Nanti baru dilakukan verifikasi ulang melalui Inaprok. Nah, yang kedua ada kualitas kameranya yang kurang baik. Misalnya Bapak Ibu KTP-nya jelas, tapi kameranya kurang baik, itu sama saja Bapak Ibu. Dia tidak terbaca di sistem. Karena pada saat proses verifikasi, itu yang melakukan verifikasi adalah robot, jadi dia otomatis Bapak Ibu. Yang ketiga ada penggunaan aksesoris saat verifikasi. Nah, Bapak Ibu saat verifikasi wajah itu tidak boleh menggunakan kacamata dan topi. Nah, itu nantinya akan menyebabkan wajah Bapak Ibu itu tidak terbaca. Nah, yang keempat adalah terdapat kesalahan data. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran, dia di situ nanti pada saat Bapak Ibu menunjukkan KTP, ada di bawah itu data yang terisi otomatis. Nah, data yang terisi otomatis itu harus Bapak Ibu cek terlebih dahulu, karena kalau tidak dicek dia biasanya ada terjadi kesalahan pemasukan nama dan NIK ataupun tanggal lahir. Jadi Bapak Ibu sebelum melanjutkan pada saat proses verifikasi itu terlebih dahulu dicek dulu di data yang terisi otomatis tersebut. Ya, selanjutnya verifikasi privy masih berstatus pending. Nah, ini ada hubungannya juga Bapak Ibu dengan yang pertanyaan sebelumnya tadi itu. Status verifikasi pending disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian data. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan verifikasi, itu ada data yang terisi otomatis tadi Bapak Ibu. Itu apabila dilanjutkan, itu menyebabkan proses verifikasinya terpending. Nah, solusinya seperti ini, itu laporkan ke pusat bantuan dengan melampirkan foto atau scan KTP. Yang kedua ada tangkapan layar error tersebut dan yang ketiga itu dituliskan alamat email yang terdaftar. Nah, nanti akan diresetkan langsung oleh LKPP Bapak Ibu. Lanjut. Yang keempat, NPWP ditolak oleh sistem. Nah, Bapak Ibu PJLP di Kalimantan Selatan itu banyak mengalami NPWP-nya yang ditolak. Di layar tersebut ada contoh NPWP yang tidak sesuai dan NPWP yang sesuai. Nah, NPWP yang tidak sesuai ini Bapak Ibu biasanya ini diambil dari screenshotan dan tidak berwarna Bapak Ibu. Nah, yang sesuai ini seharusnya dia berwarna dan ada di sini NPWP 16 atau NPWP yang sudah berbentuk NIK Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Dan pada saat proses verifikasi itu pastikan dulu KSWP-nya berstatus valid. Kalau misalnya tidak valid biasanya ditolak juga Bapak Ibu. Jadi misalnya NPWP-nya sesuai tapi KSWP-nya tetap tidak valid itu akan juga ditolak Bapak Ibu. Next slide. Selanjutnya, nah ini sering juga terjadi Bapak Ibu kode OTP tidak masuk ke WhatsApp yang terdaftar. Nah, solusi yang pertama Bapak Ibu bisa laporkan dulu ke kami kendala tersebut. Biasanya kami akan mengirimkan link yang ada di layar ini Bapak Ibu. Nah, link yang di layar ini bisa diklik di WhatsApp nomor yang terdaftar.
Ini bisa diklik dan lalu akan muncul gambar seperti yang tertampil di layar ini. Ini adalah ketentuan dan kebijakan privasinya dari WhatsApp. Jadi ini harus diterima dulu agar OTP dari LKPP itu bisa masuk Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan ini otomatis biasanya akan masuk OTP-nya, tapi harus dilakukan kirim ulang terlebih dahulu. Apabila solusi pertama ini tidak bisa juga, biasanya kami langsung mengarahkan ke pusat bantuan. Nah, ke pusat bantuan ini dengan melampirkan foto kendala login dan video melakukan klik link yang pertama dan foto KTP, NPWP, dan NIB. Tapi pastikan juga terlebih dahulu Bapak Ibu nomor yang didaftarkan itu sudah benar dan tidak terjadi kesalahan pada saat menginput pertama kali. Nah, ini adalah contoh pelaporan OTP tidak masuk di pusat bantuan. Di sini ada contoh yang harus dipilih Bapak Ibu. Nah, kendala lainnya setelah akses verifikasi yaitu tidak menerima OTP ke nomor pribadi pendaftar. Nah, apabila Bapak Ibu membuat tiket pada pusat bantuan tetapi di sininya tidak sesuai, otomatis balasan dari LKPP-nya nanti juga tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi pada saat melakukan pelaporan di pusat bantuan untuk kendala ini harus sesuai dengan kendala yang dihadapi. Nah, berikut contohnya Bapak Ibu. Mungkin boleh difoto nanti untuk disimpan Bapak Ibu apabila mengalami kendala tersebut. Next lagi. Nah, selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Adila, Bapak Ibu. Mohon izin. Izin untuk selanjutnya saya Adila Maulida akan melanjutkan paparan dari Ibu Maulida. Terdapat kesalahan nama pada PRIPI dan INAPROK. Penyebabnya, pada saat proses verifikasi KTP, data yang ditarik otomatis oleh sistem tidak dilakukan koreksi, sehingga terjadi kesalahan penulisan nama sejak pengisian awal. Solusinya, melaporkan ke pusat bantuan dengan melampirkan surat permohonan perubahan data bermaterai, foto KTP, NIB, dan NPWP, screenshot kesalahannya, dan alamat email. Contoh pelaporan kesalahan nama. Jadi di deskripsi dijelaskan apa yang mau diubah, apa aja. Jadi misalnya mau ubah nomor telepon, bisa juga. Izin melakukan perubahan nomor telepon dan atau alamat email yang terdaftar. Melakukan pelaporan pusat bantuan untuk melakukan perubahan data dikirim melalui email balasan pusat bantuan. Apabila masih memiliki akses ke alamat email atau nomor HP yang terdaftar. Kasus kedua, apabila sudah tidak ada memiliki akses ke nomor HP atau alamat email yang terdaftar, silakan melaporkan ke pusat bantuan dengan melampirkan dokumen berikut. Surat permohonan perubahan data bermaterai, foto KTP, NPWP, dan NIB, alamat email baru, dan alamat email lama. Contoh format surat permohonan perubahan data bermaterai. Contoh pelaporan, ubah alamat email atau nomor HP. Untuk diingatkan kembali, untuk perubahan nomor HP ini cukup bisa sekali saja. Jadi setelah perubahan tidak bisa lagi melakukan perubahan nomor HP. Jadi diusahakan untuk tetap bisa menggunakan nomor HP yang sudah diubah tersebut. TTE tidak muncul pada surat pesanan. Penyebabnya data tidak diperbaharui, tidak direfresh, atau terkendala jaringan. Solusinya, lakukan refresh pada halaman tersebut, klik menu cek progres tanda tangan. Jika tetap tidak muncul, lakukan logout, kemudian login kembali. Pastikan koneksi jaringan internet dalam kondisi normal dan stabil. Kembali ke halaman transaksi dan cek progres tanda tangan. Apa saja yang perlu dilampirkan saat melakukan pelaporan progres pekerjaan?
Setiap bulan, PJLP diwajibkan melakukan perbaharui progres pekerjaan pada setiap sistem. Pengisian tersebut mencakup nominal gaji 1 bulan atau nilai tagihan yang telah disetujui, dan juga laporan progres pekerjaan atau detail pekerjaan selama 1 bulan, yang bisa diketik langsung pada sistem atau diketik lewat format Word ataupun PDF. Izin Bapak Ibu PJLP yang sudah melakukan transaksi, silahkan isi Google Form di sini. Ini untuk pendataan saja Bapak Ibu, karena kami mau tahu sampai mana sudah progres pekerjaannya. Layanan konsultasi silahkan dicatat atau dipoto. Terima kasih. Sekian Bapak Ibu, ini dari paparan kami. Ulun kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu Maulida Hayati dan Mbak Adilia Maulida. Ini Bapak Ibu para peserta, apakah sudah menyimak dari paparan dua Serikandi yang sangat luar biasa pada hari ini? Boleh kita sapa dulu nih dari yang saya tahu ya. Biro Kesra hadir? Sepi ya. Oke, kita kasih pantun lagi deh. Ke warung makan membeli ketupat. Makan bersama sambil berbagi cerita. Kini saatnya sesi tanya jawab. Silahkan disampaikan, jangan ragu dan sungkan ya. Cakep. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing untuk hadir di Siring Praja episode 19, Forum Sinergi dan Sharing yang selalu kita nantikan bersama. Apalagi hari ini temanya yang sangat luar biasa. Mari kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya agar bisa menyebutkan nama dan dari instansi mana. Dari Brida juga ada tadi, dari BPSDM. Izin bertanya Ibu. Iya, silahkan. Namanya siapa, Bapak? Saya Sandi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Iya. Ini menanyakan, ini ada salah satu teman kami di unit kerja di daerah, ada kesalahan penginputan nominal gaji pada termin 1 yang itu surat pesanan kan. Iya. Kemudian pada akun KPA itu sudah diklik, sudah di ACC gitu kan. Sehingga muncullah berita acara BAST karena kesalahan penginputan nominal gaji yang harusnya ditulis 3.400.000, oleh beliau ditulis nominal keseluruhan menjadi 40 juta sekian. Nah, untuk pada sistem e-katalog versi 6 ini kan tidak bisa di addendum ya. Apakah bisa di cancel atau ada solusi lain? Iya, cukup ya pertanyaannya. Nggih, Ya, baik. seperti itu. Nggih. Di sini mungkin hadir juga narasumber kita, Bapak Fahrudin ya. Nanti mungkin bisa bantu untuk menjawab. Dari narasumber kita bisa memberikan jawaban? Jadi mohon izin Ibu moderator ulun bantu menjawab. Ya. Kebetulan Bapak dari Disbunak ya Pak? Yang kemarin nelpon ulun Kak Pak? Bukan. Saya iya. bukan. Nggih. Kemarin ada kasus yang sama Pak, ada juga Heeh. kesalahan memasukkan nominal pada saat progres pekerjaan. Nah, Iya. itu kalau misalnya harusnya Pak di PPK-nya itu ditolak aja Pak, tapi kalau sudah terlanjur diterima dan sudah terbit BAPP itu sudah tidak bisa diapa-apakan Pak. Jadi Nah, itu solusinya itu dilakukan pembayaran di luar sistem aja. Tapi itu nanti PPh-nya dipotong 2% Pak. Kalau misalnya oh, lewat sistem kan biasanya 0,5%. Nah, misalnya di nggih. luar sistem Bapak bisa lakukan pembayarannya di luar sistem aja tapi dipotongnya 2%.
Oh ya, berarti Iya. intinya tidak bisa di cancel atau di adendum ya? Tidak bisa lagi Pak karena sudah terbit BAPP-nya Pak. Oh ya, Jadi untuk nanti pian di akhir tahun karena pian pembayarannya di luar sistem selama 1 tahun, nanti pian di akhir tahun melakukan pelaporan pembayaran di luar sistem Pak. oke. Nah, jadi Iya. itu kan pembayaran di luar sistem dengan potongan PPh 2% ya? Betul Pak. PPh 2%. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya itu nanti bagaimana ya, Mbak? Bulan-bulan berikutnya sama Pak, pembayarannya di luar sistem juga pian setahunan. Jadi di akhir tahun nanti pian melaporkan pembayaran di luar sistem Pak. Oke. Untuk apa namanya akun PJLP penyediaannya sendiri, apakah setiap bulan harus apa namanya mengisi kembali atau bagaimana? Tidak perlu Pak. Oh, berarti cukup sekali ini aja ya? Tinggi karena sudah habis nominalnya Pak 40 juta sekian loh tadi Iya, pian. betul. Tinggi Nah, soalnya itu pada kan awal karena Pak. kemarin itu terbit BAST. Itu harus apa dokumen-dokumen yang sudah terbit kemarin itu harus itu ya, dilampirkan juga berarti ya? Tinggi Pak, tergantung bendahara pian nanti Pak, bisa Oh, dikonsultasikan. oke, terima kasih. Cukup menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada yang mengangkat tangan dari Disprin ya. Silakan sebutkan nama dan instansinya. Siap. Terima kasih izin Ibu. Saya Abdul dari Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Izin bertanya mengenai ini ingin memastikan kembali untuk pengajuan progres keduanya untuk akun PJLP-nya itu kapan terakhirnya dan untuk pengisian BAPP itu apakah mesti tanggal 30 akhir bulan Terkait kesalahan atau kemarin Kak, bagaimana di pertengahan bulan atau di awal bulan kalau gitu? dari mereka itu Terima belum kasih. bisa diapa-apain lagi. Baik, Itu pembayaran juga kami persilakan kepada narasumber jadi mungkin. Izin menjawab, Bu. Terkait progres bulan depan itu bisa dilaksanakan akhir bulan karena posisinya PJLP ini sebagai penyedia, jadi harus bekerja dulu baru dibayar. Jadi kemungkinan untuk progres pekerjaan untuk bulan Februari bisa dilaksanakan di tanggal 27 Februari. Nggih, itu. Jadi itu jawabannya. Iya. Nggih. Apakah sudah jelas, Bapak Abdul? Izin uh, untuk proses untuk proses BAPP-nya tanggal 27 setiap bulan ya, Ibu. Nggih, Bapak ulangi putus-putus tadi. Untuk proses BAPP-nya di akhir bulan itu tanggal 27 Koneksi internet. supaya bisa pengajuan gaji di awal bulan gitu. Nggih, Pak, nggih, Pak, prosesnya itu harus tanggal 27, Pak. BAPP-nya diklik juga tanggal 27. Nggih. Persiapan berkasnya bisa juga tanggal 27 itu, Pak. Siap-siap. Oke, Ya. terima kasih. Nggih. Sudah jelas ya, Bapak Abdul? Sama-sama. Sudah jelas, Ibu. Iya, terima Terima kasih. kasih. Kami persilakan kembali kepada para peserta yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin Bu nanya Bu, Ya, dari mana? Nama? dari KPS Sangayam Bu, nama Ridwan. Mm-mm. Ingin menanyakan masalah surat pesanan Bu. Iya. Di awal kemarin setelah diklik oleh PPK, sistem bayaran ternyata adalah termin, lupa mengerti bertahap. Itu kira-kira apakah bisa diadendum, dijadikan kembali pembayaran bertahap? Kalau bisa melalui akun SAPA, PP atau PPK. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan kepada narasumber ingin jawab. Ibu Maulidah Hayati. Nggih, Ibu. Mohon izin Pak, boleh diulang pertanyaannya tadi untuk pembayarannya diatur seperti apa Pak? Berdasarkan surat pesanan kan di awal dianjurkan bertahap.
bertahap. Cuman oleh PP dan PPK kemarin termin dan sudah disetujui oleh penyedia. Kan terlanjur tuh ceritanya. Nah, maksud ulun adalah apakah boleh diadendum dan masuk ke akun PP atau PPK? Demikian, Bu. Hmm, tahap paketnya sekarang apa, Pak? Kalau boleh tahu? Ya, Bu. Tahap paketnya apakah sudah mengajukan progres pekerjaan yang Januari atau belum? Belum, Bu. Kan maunya rencana diadendum tuh. Karena kan pembayarannya kan termin tuh. Sekaligus kan nggak boleh kan. Nggak bisa kan. Harus diubah dulu menjadi bertahap per bulan. Nah, ulun tanyakan apakah Di bisa akun diadendum. penyedianya ada nggak, Pak? Tombol progres pekerjaan, Pak. Sudah muncul, Bu. Cuman belum ulun klik-klik. Pokoknya di akun PPK belum ada klik mengklik. Karena kan kada berani tuh. Salah kan, takut salah. Jadi diabaikan dulu. Nah, setelah ini ada pertanyaan seperti itu kan apakah boleh misalkan. Makanya ditanyakan dulu, Bu. Kalau secara sistem, Pak, misalnya tombol progres pekerjaannya ada, bisa diklik dan bisa diajukan, boleh diajukan aja Pak di akhir bulan. Tapi kalau secara teknis mungkin ulun bisa minta bantu jawabkan dengan Pak Fahrudin, Pak, mohon izin. Baik, Pak Farudin. Siap. Kedengaran suaranya, Bu? Ya, kedengaran. Nah, izin membantu dari pertanyaan Bapak dari Senayam ya tadi ya. Nah, untuk terkait Betul, Pak. pemilihan di awal oleh pejabat pengadaan yang memilih metode pembayarannya itu secara sekaligus, bukan bukan bertahap. Betul ya, Pak? Sekaligus berarti ya, Pak? Nggih, Pak, nggih. Oh ya, jadi gini, kalau untuk jalan pembayarannya memang tidak ada bisa lagi, Pak. Itu otomatis nanti di akhir tahun baru bisa dibayar. Nah, namun untuk menyikapi hal ini, saran ulun terkait kesalahan pemilihan metode tadi, itu bisa dilakukan dengan proses pembayaran di luar sistem saja, Pak. Nah, nanti di akhir tahun itu nanti baru dilaporkan melalui aplikasi juga nanti pembayaran di luar sistem, tapi itu di bulan Januari, Pak. Nanti di Januari di 2027 baru muncul tombolnya. Nah, untuk menyikapi ini mungkin menurut ulun pembayarannya di luar sistem saja, Pak. Karena itu tidak bisa Apa ya, nih? Responding nih, Pak, maksudnya. Jadi itu pertama. Yang kedua, untuk teman-teman yang pembayarannya di luar sistem, yang seperti terkendala tadi ya Bapak Ibu, karena yang pertama tadi, silakan Bapak Ibu melakukan pembayaran di luar sistem dengan PPH itu 2%, itu sudah pasti ya Pak ya, karena kita menggunakan manual. Yang selanjutnya Bapak Ibu tetap membuat BAPP ya Bapak Ibu, namun manual. Itu setiap bulan itu harus dibuat. Meskipun di sistem kan, karena di sistem tidak bisa ditindaklanjuti otomatis manual, namun untuk BAPP itu tetap dibuat setiap bulannya namun secara manual. Nah, begitu pula untuk progres pekerjaan. Progres pekerjaan itu diajukan PJLP boleh di tanggal 27 itu boleh, Pak. Namun untuk PPK mengklik tanda tangannya itu di akhir bulan bersangkutan. Misalkan di bulan Februari, tanggal kita kan sampai dengan tanggal 28. Kalau 28-nya hari Sabtu, itu boleh tanggal 27 langsung diklik juga, Pak. Tapi kalau tanggal 28-nya hari kerja, itu tanggal 28 itulah yang ditandatangani oleh PPK-nya untuk progres pekerjaannya. Tapi kalau si PJLP-nya mengajukan, itu boleh tanggal 27 silakan. Tapi untuk PPK-nya, mengkliknya itu setiap akhir bulan bersangkutan. Karena mereka itu bekerja dulu baru kita bayar Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun bantu untuk menjawab pertanyaan tadi. Demikian. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak informasinya Pak. Demikian. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya, Bapak Ridwan. Ya, baik. Siap, jelas Bu. Nggih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita berikan kesempatan untuk dari Kepala Subbagian SPSE yang ingin menyampaikan terkait dengan RUP kepada Bapak Alfiansyah. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Khalidah.
selaku moderator pada kegiatan sering praja kita pada hari ini. Eh, Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, peserta Zoom meeting kita pada hari ini. Sesuai dengan undangan yang kami sampaikan bahwa kegiatan sering praja kita pada hari ini, selain membahas terkait PJLP, juga kami akan menyampaikan untuk proses monitoring dan evaluasi terhadap pengikutan RUP yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Nah, berdasarkan hasil pantauan kami yang kami lakukan setiap harinya bahwa per tanggal hari ini masih ada beberapa SKPD yang belum selesai melakukan penginputan sampai dengan 100%. Nah, oke. Jadi pada hari ini maaf baru kami pantau lagi bahwa masih ada sekitar 11 SKPD yang belum selesai melakukan penginputan RUP 100%. Kenapa hal ini terus kami pantau setiap harinya? Karena penginputan RUP 100% ini merupakan bahan yang akan kami laporkan untuk kegiatan MJSP KPK. Nah, dan ini juga merupakan penilaian untuk ITKP juga. Nah, jadi kami sangat berharap bagi Bapak Ibu khususnya admin Sirup agar selalu memperhatikan inputan RUP-nya setiap hari. Kalaupun ada revisi, mohon agar dikembalikan ke 100%. Nah, dan hari ini mohon izin kami sampaikan data SKPD yang belum selesai penginputannya 100%. Dan kami mungkin bisa mendengar sekaligus juga apa alasan kenapa sampai saat ini SKPD yang ada 11 yang sudah saya sebutkan tadi belum bisa menyelesaikan penginputan RUP-nya. Kalau untuk datanya mungkin nanti dengan Pak Parudin, mungkin ada datanya ya. Silakan Pak Parudin bisa di-share ke teman-teman yang mungkin dalam Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Alfiansyah. Kita boleh membacakan dulu ya pertanyaan. Di kolom chat yang pertama ini, izin bertanya Kakak, jabatan yang diisi pada link daftar PJLP berhasil transaksi, jabatannya apa ya? Bisa mungkin dijawabkan Ibu narasumber? Izin Ibu, untuk jabatan itu bisa diisi dengan nama produk di Inaproknya. Yang sudah mendaftar itu apa nama produknya, misalnya jasa pengadministrasi, jasa pelayanan publik, yang seperti itu Ibu. Baik, ini pertanyaan dari Samsat Paringin ya. Kita Oke. bacakan satu lagi. Izin bertanya, apabila ada PJLP yang mengundurkan diri tapi sudah bekerja di bulan Januari dan akan dibayarkan gajinya untuk satu termin atau Januari, untuk penyelesaiannya bagaimana? Bisa diberikan Izin Bu, jawaban? Izin. Ya. Untuk pertanyaan tersebut mungkin bisa dibayarkan dulu Bu yang Januari. Untuk sisanya nanti itu bisa diadendum Bu untuk di Inaproknya. Terkait Baik. tata cara adendumnya mungkin nanti bisa hubungi Ulun atau Ibu Adila atau Bapak Fahrudin, nanti akan kami pandu Bu. Ini. Baik. Terima kasih. Kami informasikan kembali bagi para peserta Bapak Ibu yang mungkin ingin mengulang dan mendengarkan kembali materi Siring Praja hari ini atau episode sebelumnya, dapat mengakses konten tersebut melalui kanal YouTube resmi UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh rekaman pembelajaran telah diunggah dan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Mohon untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal guna mendukung pemahaman materi dan kelancaran proses pembelajaran bersama. Kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada Bapak Ibu? Izin Bu Halidah. Tinggi Pak. Bu, ini sepertinya kalau tidak ini salah, saya ada membaca ada Pak Helmi nih. Pak Helmi kayaknya dari biro organisasi nih ya. Pak,
Pak Helmi bisa monitor, Pak? Bapak Helmi, Ada menjawab pertanyaan dari Rena Tasha ini Helmi mana ya? Hmm. Pak Helmi Biro Organisasi bukan? Oh, Atau dari PBJ? Helmi ini dari PBJ atau dari Biro Organisasi ya? kurang tahu nih Pak. Pak Helmi bisa dengar suara saya, Pak? Bisa biar collab dengan orang Biro Organisasi ada di sini pas nih. Oke, lanjut dulu, Bu. Lanjut aja dulu, Bu. Ya, Pak, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom ini, Pak. Oke, Bapak Ibu, kami persilakan lagi untuk bertanya, baik terkait PJLP ataupun penginputan RUP. Kami persilakan. Izin Bu Moderator. Lagi, Pak. Mungkin kalau tidak ada yang resen itu ada mungkin sudah terbacakan di kolom chat tuh banyak pertanyaan-pertanyaan Bu. Baik, Silakan mungkin dibacakan aja satu-satu baik, pertanyaan-pertanyaan itu untuk ditanggapi oleh narsum. Terima kasih. baik, Pak. Baik, kita lanjut berikutnya lagi. Bisa dibayarkan untuk termin Januari beserta dengan kelengkapan dokumen. Ini yang apa nih ya? Pertanyaan ya, bisa dibayarkan untuk termin Januari beserta dengan kelengkapan dokumen administrasi lainnya atau surat pesanan BA pemeriksaan dan BAST dan lain-lain. Ini Yang dari Pak siapa? Helmi tadi, Bu, saya bilang Pak Helmi, yang jawab kan Pak Helmi nih. Ya makanya Pak Helmi ini Oh tanya itu. sepertinya Mm. Pak Helmi Biro Organisasi atau saya, makanya saya tanya tadi. Pak Helmi yang Oh, jawab ini. Apa dari PBJ nih ya? Pak Helmi. Tapi nggak ada nama Pak Helmi kan di Biro PBJ. nggak ada, Pak. Helmi organisasi Makanya kali ya. kayaknya nih. Ya Pak Helmi mungkin bisa bantu jawab nih ada di sini nih. Hmm, Oke lanjut aja Bu, lanjut dulu. Nanti mungkin lanjut. Pak Helmi bisa. Ya, ini kita lanjut dari UPPD Marabahan. Mohon izin bertanya, apabila PJLP yang melakukan pergantian nomor rekening, apakah membuat permohonan perubahan data bermaterai juga atau lain yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya, Silakan izin dijawab. menjawab, Bu. Jadi untuk pertanyaan ini pergantian nomor rekening ya Pak. Ini bisa diubah sendiri Pak di pengaturan akun Inaprok Bapak. Jadi di situ nanti bisa ditambahkan rekening baru, yang rekening lama itu diabaikan aja. Nah untuk rekening barunya nanti bisa diatur pengaturannya Pak. Di situ diatur sebagai rekening utama. Nanti otomatis untuk pembayaran selanjutnya itu masuk ke rekening utama Bapak. Kalau Bapak misalnya perlu panduan atau caranya mungkin bisa hubungi kami di WhatsApp kami Pak. Nanti kami kasihkan tutorialnya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Dinas Kesehatan. Februari ini PPK-nya kami ada pergantian, itu bagaimana? Padahal surat pesanan sudah dibuat dan pembayaran tahap 1 sudah dilaksanakan. Dan BAPP-nya sudah dibuat. Untuk pembayaran tahap 2-nya bagaimana? Sedangkan PPK-nya diganti. Izin Bu, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dilakukan adendum PPK Pak, tapi pastikan dulu PPK yang baru itu sudah mempunyai akun Inaprok. Jadi nanti dilaporkan ke pusat bantuan itu nanti keperluan atau kendalanya dipilih itu nanti adendum PPK. Jadi nanti yang dilampirkan adalah surat pesanan dan user PPK yang baru. Nanti otomatis paketnya akan terpindah ke PPK yang baru. Jadi untuk bulan selanjutnya itu otomatis sudah menggunakan akun PPK yang baru. Ya, seperti itu, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Budian Fitri Ruweni. Izin bertanya, saya dari Diskominfo Prof. Kalsel, perihal perubahan PPK. Apakah perlu dilakukan adendum dan berita acara? Karena dengan PPK sebelumnya sudah berkontrak selama 12 bulan, jika perlu bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Sama tuh addendum juga ya.
Sama ya Pak ya. Ya, izin Bu menambahkan sedikit Ya. terkait pergantian PPK itu ada format adendumnya yang harus dilampirkan pada saat pengajuan perubahan PPK. Jadi di situ nanti yang bertanda tangan adalah PPK baru dengan penyedianya dengan bermaterai ya Bapak Ibu. Nah, untuk formatnya nanti bisa minta ke kita. Nanti kita bantu untuk mengirimkan formatnya untuk pergantian PPK. Karena di dalam pergantian PPK yang melakukan proses pergantian PPK-nya itu adalah dari LKPP Bapak Ibu. Jadi kita harus mengajukan dulu bagaimana supaya perpindahannya itu sesuai. Berarti mereka harus melampirkan juga pertama itu adalah emailnya PPK baru. Jadi di dalam adendum itu poinnya adalah melakukan perubahan atau adendum pergantian PPK yang semula misalkan PPK-nya A, emailnya, kemudian NIK-nya dan nama serta user ID-nya. Kemudian dirubah menjadi misalkan nama, email, NIK dan user ID-nya juga. Sehingga mereka melakukan perubahan itu nanti sesuai dengan PPK-nya yang berganti tersebut. Karena kalau tidak lengkap LKPP itu kemarin terjadi kesalahan pengiriman karena ada nama yang sama, akhirnya terkirim ke PPK yang namanya sama, padahal bukan di kita Bapak Ibu. Jadi itu tolong diperhatikan untuk apabila ada pergantian PPK, silakan mengajukan adendum ke pusat bantuan segeranya. Karena prosesnya itu membutuhkan waktu mungkin 1 minggu. Nah, takutnya nanti kalau lewat bulan, nanti akhirnya si PJLP-nya itu tidak gajian Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau sudah berganti, segera aja bikin akun dan kemudian segera dilakukan pengajuan adendum PPK-nya ke LKPP melalui pusat bantuan. Mungkin itu Bu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Farudin. Kita lanjut lagi pertanyaan di kolom chat dari BPSBTPH. Perihal potong PPH itu 17K atau 25K, apa ada potongan yang lain? Mungkin bisa Bapak Farudin menjawabkan kembali. Maksudnya 17K atau 25K itu apa Bu? Iya, tulisannya kayak gini Pak. 17.000 17.000. 25.000. Jadi hitung sendiri ya Bapak 17.000 Ibu. dan 25.000 Pak. Oke, jadi Apa begini. ada potongan yang lain? Untuk potongan itu yang ada, pertama itu adalah PPH. PPH itu 3,4 dikalikan 0,5% apabila pembayarannya menggunakan sistem dan kemudian pembayarannya menggunakan UPI itu 0,5%. Jadi dikalikan aja 3,4 dikali 5%. Namun di situ ada lagi biaya tambahan namanya biaya aplikasi ya. MDR namanya kalau nggak salah. Nanti lihat aja di invoice. Memang di invoice itu kalau dulu muncul, sekarang itu udah dihilangkan Bapak Ibu. Nah itu tergantung rekening Bapak Ibu. Karena Telkom itu menggunakan rekening Bank BRI. Nah mungkin apabila selain pada BRI mungkin itu kena biaya. Nah makanya ada yang lebih daripada 0,5% itu kemungkinan karena biaya transfer tersebut dan biaya aplikasi. Mungkin itu Bu sebagai info. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaannya. Izin bertanya, setelah melakukan verifikasi wajah dan KTP pada tahapan pendaftaran akun katalog Inaprop, setelah tombol verifikasi Privi diklik, verifikasi muncul tab halaman baru dengan keterangan verifikasi diproses. Namun tidak dapat berlanjut ke tahap pendaftaran akun selanjutnya. Kondisi tersebut tidak berubah walaupun sudah di logout dan login kembali, baik di perangkat yang sama ataupun di perangkat lain sejak tanggal 9 Oktober 2025. Mohon arahannya bisa dijawab mungkin dari Ibu narasumber. Bu Maulida bisa jawab, Bu Ibu Maulida? Iya, mohon izin Pak. Jadi kalau tidak salah Ibu Masita biasanya berhubungan dengan Ibu Eni ya Bu. Nah untuk tiket pian Bu masih dalam proses pengerjaan oleh LKPP. Jadi mohon menunggu untuk kendala ini masih diproseskan oleh LKPP. Nanti per hari ini nanti ulun bantu lagi untuk follow up ke PIC kami Bu.
Sementara untuk solusi transaksi PIN apakah sudah dilakukan Bu melalui pengadaan langsung? Izin Ibu Masita. Apakah Ibu Masita hadir? Masih di sini? Izin Bu, Ya, pengadaan silakan. langsung. Ini berarti sudah transaksi melalui pengadaan langsung ya Bu? Ini sudah. Ini. Sementara untuk tahun ini mungkin pengadaan langsung aja dulu Bu Pian. Nanti untuk akun Pian ini mungkin bisa dipakai di tahun depan sambil menunggu proses verifikasi atau akun Pian ini diselesaikan Bu oleh akun PNG. Terima kasih. Ini Bu. Terima kasih Bu. Baik, kayaknya pertanyaan di kolom chat sudah Izin terbaca. moderator. Inggih, siapa? Silakan. Jadi terkait dengan permasalahan ini kan salah satu terkait dengan kendala teknis ya. Hanya ada permasalahan di sistem. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada permasalahan seperti sampaikan Ibu Maulida tadi, hari ini narsumnya Du Maulida ya. Maulida dan Adilia. Ibu Adilia Maulida, maaf, Adilia Maulida dan Maulida Hayati ya. Iya. Jadi terkait dengan kendala sistem bagi Bapak Ibu, yang penting bahwa Bapak Ibu di ada dispensasi itu bisa mengadakan diri untuk pengadaan langsung, tapi itu harus melalui verifikasi dulu dari Biro PBJ. Jadi Bapak Ibu yang terkendala sistem nanti silahkan menghubungi kawan-kawan di LPSC atau di Biro PBJ. Nah, itu karena ada salah satu klausul di Pergub kalau tidak salah, apabila terkendala sistem, verifikasinya dilakukan oleh kawan-kawan dari Biro PBJ, terutama dari kawan-kawan LPSC. Jadi itu silahkan Bapak Ibu kalau ada yang terkena sistem untuk dilakukan verifikasi sehingga untuk proses selanjutnya bisa dilakukan mulai pengadaan langsung. Tapi kalau tidak melakukan verifikasi, nah mungkin itu akan tidak sesuai dengan ketentuan di Pergub. Mungkin demikian, makasih Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Khairil. Kami persilakan kepada para peserta yang Zoom pada hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Kolom chat sudah selesai, kayaknya semua terbaca nih. Jadi kepada Bapak Ibu, kami persilakan kembali untuk bertanya. Atau mungkin bisa ditambahkan lagi dari bagian LPSE terkait RUP, mungkin. Izin Bu menyampaikan sedikit tambahan. Baik, silahkan. Mungkin terkait teman-teman PJLP yang nama antara pendaftaran di Inaprok dengan nama di Pripinya berbeda, itu tolong segera diajukan ke pusat bantuan untuk perubahan. Karena itu berpengaruh ya Bapak Ibu, kadang-kadang teman-teman di Inaproknya itu misalkan namanya contoh Maulida, tapi di Inaproknya bisa jadi itu adalah Nulida misalkan. M lawan N ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya masalahnya di situ adalah pada saat Bapak Ibu melakukan verifikasi KTP. Nah, padahal kita sudah berkali-kali mewanti-wanti pada saat Bapak Ibu memverifikasi KTP, karena yang melaksanakan verifikasi itu adalah robot, kita dibutuhkan verifikasi ulang, itu ada di bawahnya untuk melakukan verifikasi. Apakah benar NIK-nya sudah sesuai, kemudian namanya sudah sesuai, apabila sudah sesuai baru Ibu klik lanjutkan. Namun mereka kadang-kadang tidak memperhatikan itu sehingga langsung klik selanjutnya. Sehingga yang terbaca oleh sistem itu adalah berdasarkan pembacaan oleh robot. Nah, dan apabila itu sudah terlanjur, sehingga kadang-kadang pada saat dia mendaftar itu namanya Maulida, tapi pada saat tanda tangan surat pesanan, di Pripi ID itu namanya misalkan Nulida. Nah, itu tolong silahkan Bapak Ibu ajukan ke pusat bantuan untuk perubahan nama tersebut. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Karena itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan juga kenapa antara surat pesanan namanya yang ini kemudian di nama sebenarnya adalah yang ini misalkan. Nah, tolong kepada teman-teman PJLP itu segera laporkan melalui pusat bantuan untuk menyamakan nama tersebut. Biasanya laporan tersebut dilampirkan dengan KTP, Bapak Ibu screenshot permasalahannya.
Itu aja mungkin yang bisa sampaikan terkait PDAP. Namun yang kedua itu adalah terkait RUP ya Bapak Ibu. Nah, perlu kami sampaikan dari data terakhir itu sudah berubah ya Bapak Ibu, bahwa data terakhir yang kami terima untuk penginputan RUP tahun 2026 itu ada 11 SKPD ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 11 SKPD yang belum 100%. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa untuk teman-teman yang masih belum 100% agar segera melakukan penginputan. Ini di sini ada yang kurang 50.000, ada kurang 51 miliar kayak Dinas Kesehatan. Nah, ini jadi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa sampai sampai dengan hari ini yaitu pada tanggal 4 Februari itu masih ada 51 miliar yang belum terinput. Kemudian Dinas PU itu 9 miliar. Nah, ini nanti tolong kawan-kawan sesegeranya ini diinput karena ini jadi pertanyaan. Kenapa sudah hampir 2 bulan, 1 bulan lebih ya, itu RUP-nya masih belum 100%. Nah, di sini kami targetkan ya Bapak Ibu, tolong sampai dengan tanggal 6 Februari itu supaya bisa di 100%-kan untuk penginputan RUP. Karena ini akan kami laporkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Alpi itu untuk dilaporkan kepada KPK ya Bapak Ibu sebagai laporan. Nah, kepada teman-teman SKPD juga kami informasikan bahwa dalam penginputan RUP itu setiap kali transaksi tolong RUP-nya jangan ditarik berulang-ulang apabila transaksinya itu ada beberapa kali ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan contoh misalkan ya Bapak Ibu ada pekerjaan alat tulis kantor. Nah, di situ misalkan tertulis ada 50 juta. Namun Bapak Ibu belanjanya maunya bulan ini adalah 10 juta. Tolong RUP-nya itu dilakukan revisi dulu pemecahan paket. Jadi pemecahan paket, misalkan mau belanjanya 10 juta berarti apa? RUP yang 50 juta itu dipecah menjadi dua. Yang pertama itu adalah induknya, kita kurangi yang 50 juta dikurangi 10 juta menjadi 40. Kemudian buat RUP baru yaitu yang 10 juta. Jadi totalnya 40 dengan 10 itu tetap 50 juta. Nah, yang ditarik untuk belanja pengadaan itu yang 10 juta Bapak Ibu. Jadi jangan ditarik yang 50 juta untuk belanja yang 10 juta. Jadi kita pecah dulu RUP-nya yang 50 menjadi 10, 40, 10. Kemudian yang 10 itulah nanti kita tarik untuk proses belanja di katalog maupun di pengadaan. Menggunakan non-tender ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tolong itu diperhatikan. Jangan sampai nanti kalau dulu memang untuk katalog itu kita bisa menarik berulang-ulang. Namun di data Monep itu nanti akan kelebihan pagu Bapak Ibu. Sehingga 50 untuk transaksi, kemudian 50 lagi untuk transaksi, sehingga kalau dijumlahkan itu misalkan ada 3 kali transaksi, ada 20, 20 misalnya 10, tapi pagunya itu nanti menjadi 50, menjadi 150, namun realisasinya 50 Bapak Ibu. Karena kita menariknya selama 3 kali. Nah, jadi apabila ada transaksi-transaksi yang pecah, tolong RUP-nya juga dipecah Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait RUP ya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih belum 100% ada 11 SKPD itu kami tunggu ya Bapak Ibu sampai tanggal 6 Februari agar segera ini ditindaklanjuti agar 100%. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih. Kembali moderator. Baik, kita sampaikan lagi pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya Pak, untuk penginputan sirup PJLP yang sudah diumumkan dan ada pergantian PPK, apakah langsung aja didelegasikan kepada PPK yang baru atau diulang lagi diumumkan dengan PPK yang baru? Jadi kalau untuk RUP ya bantu jawab ya Bapak Ibu. Kalau RUP penginputannya itu tidak masalah Bapak Ibu. Apabila ada pergantian PPK, PPK-nya itu didaftarkan ya, misalkan baru, itu didaftarkan dulu di admin
agensi kita, yaitu ibu siapa ya namanya, ibu Berida. bukan Febri ibu berarti. ibu Febrina. Oh, Febrina, Tapi ya. itu apabila baru ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan beliau pernah sudah jadi PPK, nah itu kita tarik saja nanti PPK yang lama itu gak ada perlu lagi buat akun baru. Nanti kita pindah aja dari SKPD lama ke SKPD baru. Jadi untuk RUP itu tidak perlu lagi Bapak Ibu input baru. Cukup nanti pendelegasiannya saja nanti dirubah ke PPK yang baru, otomatis RUP yang ada di PPK lama itu akan masuk ke PPK yang baru. Jadi mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik, Pak Farudin, kita lanjut lagi dari DPMD Prof Kalsel. Izin Bu bertanya, di tempat ulun kan bendaharanya nomornya hilang. Terus kada bisa login ke akun bendahara. Terus sudah dibikin tiket ke pusat bantuan, tapi masih belum ada konfirmasi, Bu. Terima kasih. Nomor apa tuh hilang maksudnya? Nomornya nomor apa? Iya, Nomor ini rekening, kurang nomor yang telepon, nomor apa itu? nomor apa ya ini ya DPMD? Mungkin nomor handphonenya Pak. Oh, ada Iya. Jadi jelas gini aja Bapak. nomornya. Jadi tolong kepada kawan-kawan, khususnya pengguna aplikasi Inaprok, kita memang diberi kesempatan hanya satu kali untuk melakukan perubahan nomor telepon, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sekali berganti, itu kemungkinan besar sulit untuk disetujui untuk perubahan selanjutnya. Nah, misalkan Bapak Ibu memang sudah hilang, kemudian mengajukan perubahan nomor telepon, perlu ulun sampaikan di sini, pastikan kelengkapan pelaporan itu harus komplit, Bapak Ibu. Pertama itu adalah surat pernyataan yang bermaterai, itu perubahan nomor telepon. Kemudian kemudian kalau hanya bendahara itu ada NIK atau nomor KTP-nya Bapak Ibu, kemudian emailnya. Itu harus disebutkan di dalam deskripsi pada saat pengajuan perubahan nomor telepon. Tapi kalau penyedia itu melampirkan KTP, NPWP, dan NIB. Jadi beda antara penyedia dengan non penyedia ya. Kalau non penyedia cukup dengan email, nomor handphonenya tadi sudah berubah, kemudian dengan KTP-nya saja. Nah, untuk apabila sudah lengkap pengajuannya dengan lampiran tersebut, silahkan nanti nomor tiketnya kirim ke saya Bapak Ibu. Nanti saya coba follow up ke LKPP. Kalau misalkan sampai sekarang belum ditanggapi. Tapi pastikan dokumen yang dilampirkan itu sudah lengkap. Ada yang bermaterai tadi Pak, surat pernyataan. Tapi kalau misalkan tidak ada lampirannya, itu sudah dipastikan tidak akan ditanggapi ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja Pak, demikian. Izin Baik. Pak Marudin, Oke. untuk pelaporannya apakah ada format baku yang versi sistem atau seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Marudin. Jadi untuk formatnya itu sudah disiapkan Bapak Ibu oleh sistem. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk pergantian nomor telepon cari aja nanti di pusat bantuan. Jadi pusat bantuan itu silahkan Bapak di pencarian ketik saja pergantian nomor telepon yang tidak nomor telepon lama yang tidak bisa diakses. Jadi di situ nanti akan dipandu oleh user guide-nya, cara-caranya Bapak Ibu. Kemudian di situ nanti ada format berita surat pernyataan yang sudah disiapkan di sana, tinggal Bapak Ibu download, kemudian diisi, kemudian ditandatangani dan bermaterai, Bapak Ibu. Jadi itu yang sudah disiapkan oleh sistem Bapak Ibu. Izin Baik, Pak, lanjut. Ya, ini silakan. ada contoh format untuk perubahan nomor telepon tadi. Coba di-share, Bu. Ya. Mungkin Bapak yang bertanya tadi mungkin bisa boleh di screenshot atau nanti hubungi nomor WA kami untuk kami kirimkan Word-nya Bapak. Jadi, terima kasih. Ya, dari DPMD Prof Kalsel ya, tadi yang menanyakan terkait ini. Jadi untuk surat ini Bu, pastikan ada materainya Bu. Jadi kalau materainya tidak ada, karena itu wajib, karena ini perubahan nomor telepon ini mempengaruhi ke akun Bapak Ibu. Takutnya nanti yang melakukan
perubahan ini adalah bukan orang yang bersangkutan, makanya di situ ada surat pernyataan perubahan datanya. Jadi nanti data sebelumnya, misalkan nomor HP-nya lama yang ini menjadi nomor HP yang baru. Sama juga dengan email ya Bapak Ibu, kalau ada perubahan email formatnya sama, misalkan email sebelumnya apa, kemudian menjadi email yang barunya apa. Nanti disebutkan di situ. Nah, yang perlu dilampirkan juga nanti di situ adalah KTP ya Bapak Ibu. Kemudian ditambah lagi email. Mungkin demikian. Baik, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikut dari Samsat Paringin. Izin bertanya, misal anggota PJLP melakukan perbarui progres pekerjaan padahal sudah transaksi, itu tidak apa-apakah? Maksudnya gimana tuh Bu? Misalkan PJLP-nya seperti apa? Anggota PJLP melakukan perbarui progres pekerjaan, memperbarui progres pekerjaan. Maksudnya sudah di luar sistem atau bagaimana? Nah, ini Karena Samsat Paringin mungkin bisa langsung Dari Samsat karena Paringin kalau langsung. Samsat orang Samsat Paringin, Paringinnya ada. ya mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak. Oke, Pak. Izin bertanya, Pak. Kan kami ada anggota PJLP sudah kami sudah melakukan transaksi pembayaran, Pak Ingge. Habis itu setelah itu beliau mengklik di akun Inaprodnya perbarui progres pekerjaan, Pak. Itu tidak apa-apa Kak, Pak, misalnya gitu. Jadi kayak gini, Pak. Yang di awal yang transaksi tadi itu melalui sistem juga, Pak. Yang pertama. Ini maksudnya yang bulan Februari ya, Pak, mengajukan progres lagi. Nggih, sidin tapi cek itu Pak perbarui progres pekerjaan padahal itu untuk bulan Februari pengajiannya Pak. Oke, oke. Jadi gini, kalau sudah terajukan oleh PJLP, itu di PPK masih ada tombol tolak, Bapak Ibu. Silahkan tolak saja. Jadi silahkan ditolak, otomatis paketnya kembali lagi ke PJLP-nya. Oh, nggih, siap Pak. Oke, jadi di PPK ya Pak ya nolak. Nggih, Pak. Nggih, siap. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi Pak Farudin, izin bertanya terkait RUP yang ditarik berkali-kali sesuai dengan nominal pengadaan, semisal harus dipecah, sedangkan kami sudah konsolidasi. Mohon masukannya dari Novelin. Jadi gini ya Bapak Ibu. Memang ada beberapa SKPD yang melakukan RUP konsolidasi. Nah, sebenarnya yang dikonsolidasikan itu adalah yang dibelanjakannya habis Bapak Ibu. Harusnya. Tapi kadang-kadang yang dikonsolidasikan ini kadang-kadang masih ada yang dengan metode lain atau dengan belanja yang lain. Tapi semua RUP-nya dikonsolidasikan. Nah, itu mau tidak mau, Bapak Ibu, itu harus dihapus dulu paketnya. Kemudian pecah, setelah dipecah, baru konsolidasikan lagi. Nah, karena pembayarannya biasanya di katalog itu bertahap, sehingga otomatis Bapak Ibu untuk pembayaran selanjutnya itu tidak bisa lanjut karena invalid. RUP-nya invalid Bapak Ibu. Nah, apabila terjadi RUP-nya invalid Bapak Ibu, yang konsolidasi yang baru tadi itu bisa ditarik kembali, tapi yang menariknya adalah pejabat pengadaan. Minta tarikakan aja dengan pejabat pengadaan RUP yang baru yang sudah kita perbaiki tadi yang untuk konsolidasinya. Sehingga bisa lanjut untuk pembayarannya secara bertahapnya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu yang bisa ulun bantu. Tapi kalau saran ulun tolong untuk yang konsolidasi pastikan itu belanja yang habis semua ya Bapak Ibu. Misalkan nih contoh ATK. ATK itu misalkan 10 juta.
mau dikonsolidasikan dengan ATK-ATK yang lain, tapi ternyata di dalam 10 juta itu ada 2 juta yang akan nanti dilaksanakan yang berbeda. Misalkan dengan metodenya pengadaan langsung, contoh. Nah, untuk itu silahkan pecah dulu RUP-nya. Yang 10 juta, misalkan yang 2 juta nanti akan dilaksanakan dengan metode lain. Inputnya pertama itu adalah ya 8 juta satu, yang 2 juta satu. Nah, 8 juta itu yang nanti dikonsolidasikan. Tapi 8 juta itu pastikan belanjanya habis ya Bapak Ibu. Jangan ada lagi nanti 8 juta itu ada lagi dengan belanja yang lain. Otomatis nanti dihapus lagi. Otomatis yang konsolidasinya akan kita hapus lagi. Kemudian kita tarik lagi. Nah, itu kalau bisa jangan dilakukan seseringnya. Kalau sekali pertama ya oke lah. Tapi untuk selanjutnya, tolong pastikan dulu kalau mau dikonsolidasikan, yang kita konsolidasikan itu adalah belanjanya habis, Bapak Ibu. Jangan ada disisakan lagi. Contoh kalau memang 10 juta, memang 10 juta itu nanti akan dibelanjakan dengan konsolidasi. Jadi mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi dari Pak Edwin. Izin bertanya terkait pemecahan paket gelondongan pada RUP ketika ingin membelanjakan beberapa pekerjaan pada RUP yang sama. Apabila RUP yang kegiatan sama di beberapa seksi ulun konsolidasikan menjadi satu RUP, lalu pesanannya ulun bikin pembayaran bertahap seperti pada PJLP, apakah boleh? Supaya tidak membuat banyak surat pesanan pekerjaan sejenis. Sebenarnya kalau untuk jasa itu bisa Bapak Ibu untuk pembayaran bertahap. Tapi untuk barang itu tidak ada pilihan untuk pembayaran bertahap. Tapi kalau jasa itu ada Bapak Ibu. Nah, namun kalau untuk barang itu masih ada solusi kemarin dari LKPP itu dengan misalkan pembayarannya secara termin, misalkan Bapak Ibu bayarnya berapa kali. Misalkan bayarnya 4 kali, berarti Bapak Ibu tinggal tambah alamat 4 kali Bapak Ibu. Contoh, pada saat pejabat pengadaan menerima DPP, itu pastikan Bapak Ibu SKPD itu harus berkomunikasi dengan pejabat pengadaan bahwa nanti itu adalah pembayarannya dilaksanakan 4 kali termin misalkan, 4 kali bayar. Nah, otomatis pejabat pengadaan itu akan membuat, ini misalkan barang ya Bapak Ibu lah. Kalau jasa itu otomatis ada bertahapnya. Tapi kalau barang itu kededak. Nah, cara mensiasatinya untuk barang, untuk pembayaran yang bertermin, itu silahkan Bapak Ibu pejabat pengadaan buat 4 alamat dengan alamat yang sama. Contoh, misalkan Biro PBJ alamatnya misalkan Jalan Dharma Praja 1, Biro Pengadaan Barang Jasa. Kemudian tambah alamat lagi Bapak Ibu, Biro PBJ Jalan Dharma Praja 1.1. Kemudian Jalan Dharma Praja 1.2 sampai 4 misalkan. Nah, nanti pembayarannya itu bisa dilakukan secara 4 kali bayar Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan jasa itu sudah ada muncul untuk pembayaran bertahapnya. Nah, ini untuk barang saja ya Bapak Ibu. Kemarin ada di Rumah Sakit Ansari Saleh. Karena si Ansari Saleh ini kan bayarnya dia berdasarkan pendapatan, sehingga dia bertahap. Misalkan ada 4 kali. Nah, solusinya kemarin seperti itu Bapak Ibu untuk belanja yang menggunakan termin lebih dari 1 ya Bapak Ibu. Mungkin itu mensiasatinya. Baik, satu lagi nih Pak. Dari UPPD Batu Licin, apakah bisa dalam satu RUP penyediaan dan peralatan kantor untuk belanja ATK, kertas, bahan komputer, dan alat kebersihan? Pada saat menginput RUP bisa aja, tapi apakah dibolehkan? Apalagi rencana kami belanja per item, misalnya ATK. Triwulan selanjutnya kertas begitu. Terima kasih.
Itu mungkin maksudnya seperti apa ya? Apakah satu kode rekening atau beberapa kode rekening? Nah, baik UPPD Batu Licin, apakah masih di Zoom sini bisa langsung berkomunikasi Bapak UPPD Batu Licin? Nah, pertanyaannya seperti itu, Pak. Jadi gini ulun jelaskan ya Bapak Ibu. Izin Ada eh, ya? Oh iya. izin dari Batu Licin Iya, mau silakan. memperjelas tadi apakah bisa dalam satu kode RUP. Jadi kan itu kan ada subkegiatan penyediaan peralatan kantor itu kan ada isinya ATK, ada kertas, ada bahan komputer lah. Kalau dulu kami kan RUP itu dibedakan antara komputer, kertas, sama ATK. Kalau tahun ini kan rencananya satu RUP aja gin. Untuk ATK, komputer, sama kertas itu apakah diperbolehkan? Itu satu kode rekening atau beda-beda Pak kode rekeningnya? Beda-beda sih kode rekeningnya untuk ATK, belanja kertas, sama komputer. Tapi dalam satu subkegiatan. Jadi gini Pak ya, Gimana? mungkin ingin menambahkan sedikit. Kita nginput RUB itu adalah berdasarkan kode rekening Pak. Jadi bukan berdasarkan subkegiatan. Jadi berdasarkan kode rekening sehingga otomatis ATK dia ATK. Kemudian peralatan komputer misalkan itu sendiri. Nah, itu harus satu-satu Pak RUP-nya. Kenapa? Karena kita belanjanya pun beda-beda. Satu ke toko ATK, satu ke toko komputer, mungkin seperti itu, Pak. Jadi pastikan dulu kita nginputnya itu adalah sesuai dengan kode rekening. Jadi satu kode rekening, satu RUP, Pak. Kada boleh digabung. Oh, iya, siap, paham. Terima kasih, Pak. Siap. Baik, kami persilahkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir. Dari berapa peserta ini banyak, nah berkurang. Untuk bertanya langsung, mari kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Tidak ada yang bertanya nih, Bapak Izin, Bu Fahmi. Moderator. Iya, baik Ibu, silahkan. Terkait evaluasi penginputan RUP, tadi kan ada 11 SKPD ya yang masih belum sesuai penginputan RUP-nya. Atau apakah bisa kita panggil 11 SKPD atau satuan kerja yang mungkin hadir di Zoom kali ini? Kita ingin mengetahui feedback-nya atau permasalahan apa yang dihadapi oleh 11 SKPD atau satuan kerja ini, Bu. Demikian mungkin bisa Iya, baik, boleh. Apa aja ya 11 SKPD itu mungkin Bapak Farudin tadi ada datanya. Bisa mudah-mudahan hadir di sini ya, 11 SKPD itu. Dari SKPD mana aja? Izin menyampaikan bahwa ada 11 SKPD itu adalah pertama adalah Balai Latihan Kerja. Di sini ada hadir Bapak Ibu dari Balai Latihan Kerja. Hadir, Pak. Iya. Oke, ya. Bapak Toyo. Itu ada selisih 50.000, Pak. Iya, Pak. Sudah diperbaiki karena kemarin itu ada pemecahan paket sesuai dengan instruksi Pak Fahrudin dan kawan-kawan LPSI. Ketika ada pengadaan itu disesuaikan dengan pagu pengadaannya, yang sampai ROP-nya ditarik ulang. Nah, jadi dari yang sebab pemecahan 3 tadi ada yang kurang pagunya 50.000, tapi sudah ulun perbaiki. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih dari Balai Latihan Kerja. Berarti pada saat pemecahan, nah ini tolong kawan-kawan pada saat pemecahan itu pastikan kembali 100% ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada selisih-selisih karena di sistem kami itu terbaca terus. Nah, kemudian yang kedua dari Dinas Kelautan dan Perikanan ada Bapak Ibu? Dinas Kelautan? Siap, Hadir? Bapak. Siap, Iya. Bapak. Nah, ini ada selisih 2.440.000, Bu. Siap, Bapak. Kami tindak lanjuti. Oke,
Tolong ya Bu ya, segeranya paling lambat tanggal Bulan 6 perikanan ini Februari. aja memberi supan bulan perikanan nah. Iya. Aduh. Itu Iya, bukan perikanan yo ya. Ibu Iya. apa memberi supan bulan perikanan Ini Bu? kemungkinan ada selisih aja nih Pak, karena ada banyak nih. Tinggi Pak, ini karena ada yang konsolidasi paket, ada yang pecah RUP, padahal kemarin udah 100% Pak, itu Oke. aja. Siap. Nah ini tolong hati-hati ya Bapak Ibu pada saat pemecahan paket, tolong dikembalikan lagi ke posisinya sebelum kita mematikan laptop ya Bapak Ibu atau handphone atau komputer, pastikan dulu kembali 100%. Yang selanjutnya dari Dinas Kesehatan hadir. Hadir Pak, izin Pak. Nah, ini Dinas Kesehatan yang sangat banyak Pak. Kurang lebih 51 miliar. Kira-kira di mana nih Pak? Atau kendalanya Kalau apa? penginputan masih proses tinggal sedikit Pak. Cuma kalau dari yang diunduh itu Pak kami hitung malah nilainya tuh sudah 100 lebih itu Pak. Oh, Jadi kami bingung juga ini di mana masalahnya nih Pak. sudah diumumkan nggak Pak? Jangan-jangan belum Sudah Pak, diumumkan. sudah diumumkan Pak. Tinggal sedikit yang belum diumumkan itu Pak. Oke. Kalau kami hitung manual yang diunduhan itu Pak, nilainya sudah 100 lebih. Untuk belanja pengadaannya udah sesuai Pak. 82 miliar. Ya itu 893. enggak secara keseluruhan itu Pak, kami totalkan itu 100 lebih itu Pak. Yang ini ya Pak. 82 Enggak, miliar ya. enggak, Berarti ini betul ya Pak ya. betul Pak. Oke, nanti kita cek lagi Pak update terakhir ya. Enggak, siap. Oke. Selanjutnya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ada yang hadir? Izin hadir Pak. Nah, ini ada 912 juta Pak, 128.000. Iya, siap. Kan nanti kami tindak lanjuti. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, Mungkin siap. nanti sesegeranya Pak ya ditindaklanjuti karena ini angkanya cukup besar juga, hampir Iya, 1 miliar nih. siap, siap. Yang selanjutnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, ini 9 miliar. Lebihan Pak. 9 miliarnya ini lebih. Ada dari Dinas PU. Hadir dari Dinas PU. Oke, kayaknya ada hadir nih atau yang hadir tapi gak berani nyahut nih. Mungkin. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita teruskan nanti ke teman-teman PU ya. Yang selanjutnya dari Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ini juga lebih 515 juta Bapak Ibu. Ada dari Dinas Pendidikan? Dari Dinas Pendidikan ada yang hadir? Sepertinya tidak hadir juga nih Pak. Oke. Selanjutnya dari Dinas Perhubungan. Ini kurang 658 juta. Hadir Dari Pak. Oke. Gimana nih Pak? Betul ya Pak ya? Memang belum diinput atau bagaimana? Kayak kalau penginputan manual masuk lah Pak? Masuk. Atau memang kan harusnya masuk? Masuk. Kalau diumumkan dia masuk. Oh, lagi dicek per bidang sih Pak. Oh, ya ya. Oke. Tolong sesegeranya ya Pak ya. Iya Pak, sudah diumumkan. Oke, tolong sesegeranya untuk selisih 658 miliar. Karena kami mau melaporkan Pak untuk sebagai ke LKPP maupun ke MSCI ya. Tinggi siap Pak. Gih, oke. Terima kasih Pak dari Iya Pak, Dinas sama-sama. Perhubungan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ada hadir? Ini lebih nih, 40 miliar. Ada dari Dinas Pertanian hadir? Aduh, kayaknya ada hadir ya Bapak Ibu. Ada hadir juga pinanya Pak Ai. Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Iskaya Banaran. Nah, ini ada selisih kurang input 22 juta. Ada dari Panti Iskaya Banaran? Enggak, hadir Pak. Nah, ini tolong Pak, kira-kira masalahnya di mana nih? Ini masih dalam proses pemecahan Pak ini Pak. Oke, siap.
Tolong ya Oke, Pak ya. oke, Caranya siap nanti Pak. kalau mau ngecek Bapak Ibu setelah selesai input kemudian diumumkan, silakan Bapak Ibu download di sirupnya itu Bu. Kan di situ ada tombol unduh. Nah, unduh RUP kalau sudah sesuai jumlahnya dengan pagu, misalnya dengan yang ini pagu ya. Nah, berarti udah 100%. Jadi setiap kali selesai kerja, Tuntung umumkan, unduh Bapak Ibu, jumlahkan antara penyedia dan swakelola, pastikan dia sesuai dengan ini belanja pengadaannya. Kalau sudah sesuai 100%, itu pasti yang muncul pasti yang terumumkan ya Bapak Ibu itu pasti 100%. Caranya seperti itu ya. Oke, siap Kemudian, Pak. oke terima kasih Pak dari Panti Iskaya Banaran ya. Mungkin Oke, selanjutnya dari Polisi Pamong Praja, ada yang hadir? Satpol PP ya? Satpol PP hadir. Gak ada ya. Nah ini 309 juta kurang input ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang terakhir itu adalah Tahura Sultan Adam. Ini kelebihan input 49.900.000. Ada dari Tahura Bapak Ibu? Hadir dari Tahura? Maksudnya masukin bagasi doang. Gak ada ya? Dari Tahura gak ada hadir ya? Oke ya, udah. Oke kalau nggak ada. Tanya anak. Jadi dari daftar ini ya Bapak Ibu tuh setiap hari kami kirim di grup sirup ya Bapak Ibu sebelum tanggal 6 Februari nanti sebelum kami laporkan ke atasan. Jadi tolong kepada kawan-kawan itu laporan ini segera yang kurang maupun yang lebih itu dikembalikan ke 100%. Sebagai bahan nanti kalau mungkin tanggal 6 nanti akan kami laporkan ke pimpinan. Mudah-mudahan ini bisa 100% semua ya Bapak Ibu. Karena ini udah 1 bulan lebih kita nginput RUP ya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa Ung sampaikan bisa dilanjutkan oleh moderator. Atau Ibu Kabak ada yang perlu disampaikan lagi? Kami persilakan kepada Ibu Kabak. Mungkin ada yang disampaikan. Ibu Mahrita Yanwarti. Ya baik, alhamdulillah tadi kita sudah dapat umpan balik dari beberapa SKPD yang memang akan dicek kembali. Mudah-mudahan Bapak sesegeranya bisa dibetulkan inputan di sirupnya sehingga semua bisa 100% karena memang sebelumnya kita juga sudah menyampaikan surat edaran agar penginputan sirup ini bisa segera selesai pada tanggal 31 Januari kemarin dan ini mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti. Terima kasih atas kehadirannya dan tanggapannya tadi. Demikian, kembali kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, kami persilakan kembali. Masih ada waktu ya Bapak Budi Oke, untuk 30 pertanyaan-pertanyaan masih menit ada Bu. waktu. Bu, mungkin ada sedikit informasi buat peserta SKPD Bu. Mungkin Baik, sedikit ada yang silakan Pak. disampaikan. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan inputan RUP Bapak Ibu yang ada di SKPD. Jadi mungkin sejak tahun 2006 ini kita sudah kemarin mencoba mengusulkan artinya terkait dengan penilaian rapotan kinerja SKPD. Jadi salah satu pemangkunya nanti kan termasuk adalah Biro PBJ. Nah, di dalam rapotan kinerja SKPD itu nanti salah satu indikator yang dinilainya adalah terkait dengan kesesuaian inputan RUP. Nah, ini akan kita nilai, akan eh, apa dijadikan penilaian salah satu indikator. Jadi ada 2 indikator sebenarnya yang dari Biro PBJ. Yang pertama itu terkait dengan pelaporan. Ini tolong diperhatikan juga, tolong disampaikan ke bagian perencanaan atau kepimpinannya. Jadi yang pertama itu adalah indikatornya terkait dengan penyampaian laporan PBJ yang setiap bulan itu dan dipastikan sebelum tanggal 5 harus tersampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, apabila penyampaian laporannya di atas tanggal 5 berarti nilainya akan menjadi 0 dan ini akan mempengaruhi nilai penilaian kinerja di SKPD Bapak Ibu. Kemudian di indikator yang kedua itu terkait dengan penginputan RUP.
Nah, jadi RUP ini diharapkan nanti Bapak Ibu selalu menjaga kekonsistenan kesesuaian RUP-nya. Jadi kesesuaiannya maksudnya artinya setiap bulan itu di akhir bulan akan kita nilai terkait dengan kesesuaian 100% RUP-nya. Jadi apabila Bapak Ibu nanti di akhir bulan setiap bulannya itu RUP-nya tidak 100% atau ada seperti yang ditampilkan Bapak Rodi tadi ada yang lebih atau ada yang kurang, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap penilaian rapotan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi harapannya agar bisa dijaga kekonsistenan kesesuaian ini. Dan apabila tidak sesuai itu nilainya dari pemangku LPBJ itu akan kita beri nilai 0. Nah, jadi ini harapan kami juga menjaga bagaimana RUP ini bisa tetap konsisten ya di 100% karena seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Alpi, Pak Fahrudin, karena kita RUP ini menjadi sorotannya MCSP KPK. Jadi mungkin itu Bu moderator, mungkin tambahan dari saya. Oh, ya satu lagi terkait dengan acara BIMTEK perencanaan pengadaan. Salah satunya nanti kita akan des lagi terkait dengan RUP ini di tanggal 11 dan 12 Februari. Jadi Rabu Kamis minggu depan itu kita akan ada acara BIMTEK perencanaan pengadaan. Di hari pertama itu terkait dengan paparan-paparan terkait dengan BIMTEK paparan dari LKPP terkait dengan perencanaan pengadaan. Di hari kedua kita akan lakukan des terkait dengan kesesuaian RUP ini. Nah, jadi harapannya para admin Sirup sudah bisa mempersiapkan dan kami juga akan mengevaluasi kembali terkait dengan RUP yang sudah Bapak Ibu input. Jadi di hari kedua itu des kita lakukan di setiap SKPD ya, nanti yang mungkin akan melakukan des ini terkait dengan tim yang sudah kami tugaskan. Jadi ada tim dari PSE, nanti mungkin dari teman-teman di FPBJ juga akan melakukan evaluasi terhadap RUP yang sudah Bapak Ibu input. Nah, jadi itu mungkin informasinya Bu Alida, Bu Kabak, izin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin Ulun ada sedikit juga tambahan ya sedikit di mana mungkin RUP ini perlu menjadi perhatian. Makanya kita memang mencoba untuk melakukan percepatan penginputan RUP ini Bapak Ibu karena berkaca pada kondisi tahun 2025 yang lalu di mana realisasi belanja kita itu eh, melejitnya itu di akhir tahun. Nah, jadi kita harapkan dengan di tahun ini supaya ada perbaikan sehingga kita ada percepatan proses realisasi belanja APBD. Jadi di situ salah satunya dari pengadaan barang jasa. Nah, dan pengadaan barang jasa ini titik pintu awalnya itu ada di RUP, penginputan RUP. Jadi dengan adanya percepatan penginputan RUP, kita harapkan juga ada percepatan pelaksanaan proses selanjutnya dari proses perencanaan pengadaannya, kemudian persiapan, kemudian pemilihan dan seterusnya hingga diserah terima nanti. Jadi demikian ini mungkin dalam upaya kita untuk memperbaiki kinerja tahun lalu agar proses pengadaan atau belanja barang jasa atau belanja APBD kita ini bisa dipercepat dan juga diharapkan juga realisasi belanja APBD kita di tahun 2026 juga lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan lebih berkualitas dalam arti jenis belanja dan kualitas belanjanya juga lebih baik gitu. Saya kira itu mungkin yang tambahan dari kami. Selanjutnya mungkin Ibu Moderator sudah kembali, silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Ibu Mahrita Yanuarti, atas arahan dan masukannya tadi. Baik, kita kembali kepada para peserta. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada pertanyaan di kolom chat.
Ini ada satu ya dari Edwin, Pak Edwin. Izin bertanya, untuk laporan realisasi itu dilaporkan per bulan atau per 3 bulan? Karena di contoh format 1 Januari sampai 31 Maret. Ya, mungkin bisa dijawab Pak Budi ya kali ya. Oke, baik. Eh, izin, Bu. Ini mungkin saya bantu jawab saja. Jadi terkait dengan Pak Edwin, Pak Edwin, laporan realisasi. Ya, jadi untuk laporan realisasi karena penilaian kinerja rapotan ini pimpinan memintanya per bulan, Pak. Jadi yang diharapkan itu karena per bulan, jadi Bapak Ibu pun yang disampaikan adalah per bulan. Jadi sebelum tanggal 5, Pak ya, sudah harus masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini mungkin di bagian pengelolaan ya. Ini yang menangani itu Kasubag pemantauan dan evaluasi Pak Raji. Ini mungkin Pak Raji nggak ada masuk kayaknya di sebentar. Karena Pak Raji ini sepertinya lagi melaksanakan tugas di luar kota. Jadi mungkin itu dulu Pak Edwin informasinya kira-kira udah jelas. Izin moderator. Jadi silakan Pak. Oke, mungkin tambahan aja terkait dengan rapor realisasi tadi. Jadi sebenarnya itu kan sebagai sama Pak Budi tadi ini tuh memang diminta tiap bulan. Dan kalaupun misalnya itu dalam bulan yang bersangkutan itu tidak ada belanja, artinya kan nihil. Ya tetap saja dilaporkan. Artinya bukan tidak dilaporkan. Jadi itu mungkin kawan-kawan kalau nihil apa perlu dilaporkan gitu. Makanya menanyakan apakah triwulan atau per bulan. Nah, jadi jangan khawatir, artinya kalaupun walaupun nihil itu tetap dilaporkan sehingga laporan tetap tiap bulan gitu, tidak per triwulan. Mungkin ini terkait dengan progres. Mungkin kalau tiap bulan tidak ada progres misalnya, tapi ya tetap dilaporkan. Nah, itu bentuknya mungkin laporannya kalau tidak ada anu kan progresnya berarti nihil gitu untuk dilaporkan. Mungkin itu, makasih tambahan. Baik, bagaimana Pak Budi? Kita masih ada waktu. Sepi pertanyaan nih kayaknya Pak. Banyak di kolom chat aja hari ini Lun, tukang bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari SKPD. Oke, silahkan diberi kesempatan lagi Bu, kalau mungkin di luar tema kita hari ini mungkin ada yang mau sharing. Mungkin ini Pak Bu Moderator, ada satu pertanyaan yang mungkin kami belum, kebetulan kami tadi apakah sudah terjawab atau tidak, tapi mungkin ini ada juga dijawab sebenarnya oleh rekan Ibu ini ya, terkait dengan kalau nggak ada pertanyaan dari Pak David Rianto ya, Kusuma Wardana, kalau gaji itu untuk PJLP biasanya dirapelkah atau tidak? Nah, mungkin pertanyaan ini sebenarnya kalau dalam istilah ini kan kalau PJLP ini kan sudah terkait dengan pengadaan barang jasa. Tidak ada istilah rapel-rapelan sebenarnya. Cuma mungkin pembayaran yang tertunda. Nah, misalnya saja mungkin karena kondisi keuangan kita, misalnya di bulan Januari itu belum bisa ada, yang anggaplah misalnya tidak ada pencairan, ya otomatis nanti pembayarannya di bulan berikutnya itu dilakukan untuk pembayaran 2 bulan, tapi bukan rapel namanya, pembayaran progres yang tertunda. Hanya kalau memang tidak ada anggaran ya dibayarkan di bulan berikutnya. Artinya ya itu walaupun sama saja rapel tapi sebenarnya tidak ada istilah rapel untuk di kegiatan pengadaan barang jasa. Kalau gaji pegawai memang kita kenal dengan rapel. Tapi kalau 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 di PJLP mungkin pembayaran yang tertunda ya, bukan rapel. Nah, mungkin ini ya hanya sekedar untuk menjelaskan, dan bukan kebijakan masing-masing instansi, tapi itu sudah diatur karena terkait dengan penganggaran sebenarnya, bukan terkait dengan kebijakan. Tidak ada istilah KPD misalnya menahan menahan apa menahan gaji gaji bukan menahan gaji ya, tapi menahan mungkin karena belum tersedianya anggaran, sehingga misalnya untuk ya biasalah kalau di tahun-tahun awal kita biasanya anggaran memang kadang-kadang belum belum bisa dibayarkan terhadap progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh penyedia. Tapi itu tetap dibayar mungkin di bulan berikutnya itu dibayarkan secara secara sekaligus misalnya selama 2 bulan misalnya. Mungkin seperti itu penjelasannya terkait dengan apakah gaji PJLP bisa dirapel atau tidak. Mungkin demikian. Masih.
Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali kepada teman-teman SKPD yang ingin menanyakan terkait di luar dari tema pun kami persilakan. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Alfiansyah, Kasubag SPSE, bagaimana ini tentang RUP? Apakah ada tambahan informasi? Baik, Bu, seperti yang disampaikan Pak Farudin tadi, dari hasil evaluasi dan monitoring, mungkin ada beberapa ya, ada beberapa SKPD yang hari ini ada 11 ya, ada 11 yang belum 100%. Nah, jadi dari beberapa SKPD yang tidak bisa berhadir hari ini, nanti tim kami akan langsung menghubungi, Bu, SKPD yang bersangkutan, dalam hal ini seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, agar nanti tim kami dari LPSE yang akan menghubungi langsung adminnya untuk segera melakukan penginputan RUP agar tercapai 100% ya Bu ya. Itu aja Bu. Baik, ini kita lanjut pertanyaan lagi ya dari siapa nih? Sio Fadil. Izin bertanya Pak, untuk salah nama Free ID disuruh hubungi pusat bantuan. Maksudnya pusat bantuan itu hubungi kemana ya? Bisa dijawabkan dari narasumber kita? Mungkin Ibu Maulida bisa jawab, Ibu Maulida. Mohon izin Pak. Untuk pusat bantuan itu merupakan website untuk kita membuat tiket, Pak. Jadi ada namanya di situ websitenya bantuan.inaprok.id. Nah, Bapak bisa akses di situ untuk membuat tiket pelaporannya. Nah, itu sudah dibalas oleh Ibu Hasnurida, Pak. Jadi bisa diakses aja, Pak, websitenya. Nanti Bapak bisa login gunakan akun Inaprok atau akun email Bapak. Nanti di situ bisa membuat tiket pelaporan. Nah, untuk kasus Bapak ini salah nama ya, Pak. Berarti nanti di situ nanti pilihan kendalanya perubahan nama atau kesalahan nama, Pak. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin hubungi nomor WhatsApp kami aja, Pak. Nanti kami pandu secara langsung apabila Bapak masih bingung. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan kembali. Atau kami informasikan kembali lagi kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin mengulang dan mendengarkan kembali materi Siring Praja pada hari ini atau episode sebelum-sebelumnya dapat mengakses konten tersebut melalui kanal YouTube resmi UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh pembelajaran telah diunggah dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhan. Mohon untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal guna mendukung pemahaman materi dan kelancaran proses pembelajaran bersama. Kembali kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Waktu kita tinggal berapa lagi, Bapak Budi? 15 menit, Bu, 15 menit. 15 Mungkin menit. ingatkan untuk mengisi daftar hadir. Daftar Oh hadir iya. sudah saya share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi, yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir. Karena ini Dapat bisa untuk sertifikat ya, Pak? mendukung IPASN kita, Bu. Karena Nah, setiap sesi alhamdulillah. edisi Sharing Praja akan kita berikan sertifikat 2JP. Iya. Jadi Baik. silahkan Bapak Ibu yang sebelum-sebelumnya di tahun 2006 tadi di edisi 17-18 mungkin bisa di download, sudah ada di link tree kita, dan mungkin untuk sesi yang 19 hari ini silahkan dipantau aja di link tree untuk sertifikatnya. Baik, alhamdulillah. Berarti sudah dapat sertifikat ya, Bapak Budi ya? Untuk di episode 19 hari ini ya? 9 dari 17 Bu, Dapat 17, 18, 19. ya, Pak ya? 17, 18, 19 kita sudah berikan Oh sertifikat. iya. Intinya sejak tahun 2006 sudah kita berikan sertifikat. Baik. Nah, ayo Bapak Ibu, jangan lewatkan ya Siring Praja di episode berikut-berikutnya. Harus tetap setia untuk mengikuti kegiatan ini karena kita berbagi ilmu. Kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan di luar tema pun bisa selama kami bisa menjawab atau terkait PJLP tadi dan terkait dengan penginputan RUP. Kami persilahkan kembali. Sepi ya pinanya nih, sepi. Izin Ibu Alida Iya, silakan Pak. menambahkan saja karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman.
Jadi Baik. ini ada sering pertanyaan juga yang masuk ke kami itu terkait PPH ya, Bapak Ibu. Jadi PPH untuk PJLP ya, Bapak Ibu. Yang perlu kami informasikan lagi supaya ini tidak salah penafsiran. Pertama itu adalah apabila Bapak Ibu PJLP pembayarannya menggunakan sistem atau menggunakan kode bayar yang dibayarkan oleh bendahara itu menggunakan PMK 58 yaitu PPH-nya adalah 0,5%. Itu pembayaran yang melalui sistem menggunakan uang persediaan. Tapi kalau misalkan juga menggunakan sistem tapi menggunakan LS itu kena PPH-nya 2%. Nah, jadi itu tolong diperhatikan kadang-kadang kenapa aku dipotong 0,5? Kalau 0,5 itu dipastikan pembayarannya melalui sistem dan dibayar menggunakan uang persediaan. Tapi kenapa ulun dipotong misalkan 2%? Nah, itu dikarenakan bisa jadi bendaharanya membayarnya menggunakan LS. Padahal kan menggunakan sistem juga, tapi pembayarannya itu menggunakan LS itu 2%. Nah, kemudian ada juga pembayaran yang di luar sistem karena terkendala ya Bapak Ibu. Itu tetap pembayaran yang di luar sistem kena PPH itu adalah PPH-nya 2%. Kan ada pertanyaan, kenapa kami kena PPH? Padahal kalau yang tahun-tahun dulu itu kami kada dipungut PPH, kada dikenakan PPH. Kenapa menggunakan katalog kami dikenakan PPH? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di sini belum sampaikan, kami sudah juga berkonsultasi kemarin ada teman-teman dari Dinas Pendidikan, itu berkonsultasi ke kantor pajak. Kenapa Bapak Ibu kena PPH? Karena Bapak Ibu ini bukan lagi sebagai honorer atau sebagai apa namanya P3K kalau dulu ya PTT pegawai tidak tetap yang menggunakan surat keputusan. Nah, ini sudah berubah statusnya Bapak Ibu adalah sebagai PJLP, penyedia jasa lainnya perorangan. Maka kalau sebagai penyedia jasa lainnya perorangan itu wajib kena PPH. Nah, berarti apa? Semua yang dilakukan PJLP itu kena PPH. Cuman bedanya kalau menggunakan sistem kemudian pembayarannya menggunakan UPI itu 0,5%, tapi kalau pembayarannya di luar sistem, misalkan ada yang terkendala sistem tadi Bapak Ibu pengadaan langsung, itu tetap dipotong PPH-nya tapi 2%. Nah, perlu ulun sampaikan juga sesuai dengan PMK, itu beda peraturannya. Yang boleh memungut 0,5% itu adalah marketplace Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah PT Telkom, dia sebagai penyelenggara sistem katalog. Jadi misalkan bendahara maunya memungut 0,5%. Nah, itu tidak ada Bu di dalam aturan. Karena di aturan kita yang boleh memungut 0,5% itu adalah hanya penyelenggara katalog. Dalam hal ini misalkan marketplace, misalkan seperti Shopee. Nah, itu boleh dia memungut 0,5. Tapi kalau bendahara itu kita menggunakan peraturan Menteri Keuangan nomor 59 yang mana pemungutan bendahara itu ada aturannya, PPH-nya itu tetap 2% Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu disampaikan, jangan sampai nanti bendahara memungut karena pembayarannya di luar sistem disamakan dengan sistem 0,5%. Itu salah Bapak Ibu. Jadi kalau di luar sistem pembayarannya seperti yang terkendala tadi itu tetap 2%. Karena aturannya kita tidak termasuk ke dalam peraturan yang PMK 58 tadi. Karena PMK 58 tadi yang berhak memungut 0,5% itu adalah hanya penyelenggara katalog dalam hal ini PT Telkom. Jadi kalau bendahara yang memungut otomatis tetap 2% karena kita menggunakan PMK 59. Mungkin itu aja yang perlu ulun sampaikan karena banyak pertanyaan-pertanyaan masuk ke kami. Kenapa kami dipungut 2%, yang lainnya misalkan dipungut 0,5%. Jadi itu penjelasannya ya Bapak Ibu. Yang selisihnya memang 1,5% itu berasa ya Bapak Ibu. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka karena itu di luar sistem ya mau pada mau seperti itu ya aturannya. Mungkin demikian yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahrudin. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Ridani ya.
Izin bertanya untuk yang mengadakan PJLP tapi ingin menambahkan suatu produk lain seperti jasa pengadaan barang, apa bisa? Atau harus akun terpisah? Dan juga apa harus penyesuaian dengan KBLI yang disediakan di OSS? Oh, ini menarik nih, menarik pertanyaannya. Bagus. Jadi ini pertanyaannya bagus nih Bapak Ibu. Insya Allah, bagus itu. Terkait satu dia sebagai PJLP, statusnya sebagai dia satunya lagi sebagai pengusaha, artinya pedagang. Apakah boleh? Boleh Bapak Ibu. Pertama, PJLP ini adalah sebagai penyedia, itu catatannya Bapak Ibu. Dia bukan sebagai honorer atau dia sebagai penyedia. Nah, kalau penyedia dia boleh jual apapun selama KBLI-nya dia punya. Misalkan dia punya KBLI tenaga jasa administrasi. Kemudian dia punya lagi KBLI ATK, kemudian punya lagi makan minum. Nah, itu boleh dia menayangkan produknya sesuai dengan KBLI yang mereka. Karena sistem tidak bisa menolak apabila mereka punya KBLI. Kalau misalnya mereka punya KBLI makan minum, ya boleh dia nayangkan makan minum. Nah, namun dilihat lagi nanti dari sisi kewajaran ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sebagai PJLP di SKPD itu. Kemudian Bapak Ibu jual makan minum di SKPD itu. Nah, itu nanti yang bisa menilai itu adalah inspektorat. Apakah dia wajar atau tidak. Nah, kalau kami dari sisi sistem itu bisa, Bapak Ibu. Jadi kami dari sisi sistemnya saja bahwa itu bisa dilakukan, tinggal menambah KBLI-nya saja. Jadi mungkin itu yang bisa ulun jawabkan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Fahrudin yang kami persilakan kembali. Waktu kita tinggal berapa menit lagi Pak Budi? Apakah Kayaknya bisa aja Bu di close. karena tidak ada pertanyaan lagi ya Oh, ada resen tadi. dari Ya, kalau jadi kah? Dari mana rumah sakit kan tadi. mana orangnya dari rumah sakit? Ayo kami persilakan. Ayo, sekali lagi, satu lagi, boleh. Satu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ulun nak batakon nuhun Pak Udin boy. Nggih, silakan Pak. Terkait PJLP juga nih, misalnya Bu di rumah sakit lo kami memerlukan ahli IT boy untuk apa? Pak Sarip, mana gambarnya Pak Nah, Sarip nih? iya, anu baik. Cuman dua Kameranya lagi suaranya dibagi baik. Iya. tutup kamera kita awal kami. Aku Anu, pindah pada suara Pak Sarip. ini Pak. Jadi Aja lanjut terus. di mana kami ada anu Pak program untuk di perawatan Pak untuk pasien lo Pak. Nah, itu memerlukan tenaga ahli dari luar loh. Nah, apakah itu bisa apa dikategorikan PJLP juga gitu nah Pak untuk penggajian. Jadi kami proses pemilihannya melalui e-purchasing atau seperti apa? Gih, mohon masukannya Pak. Mungkin nih Pak Hairul bisa jawab nih Pak. Baik. Apa tadi kurang anu Pak? Kurang anu tadi. Agak pelan suaranya Pak Sarip tadi. Izin. Jelas lah Pak. Ya, lanjut Pak. Jadi lo Pak ada aplikasi lo Pak di rumah sakit. Nah, ini memerlukan tenaga ahli IT Pak dari luar. Kebetulan di tempat kami belum bisa mengerjakan hal tersebut. Jadi untuk sistem pengajian kalau sebelumnya kami melalui langsung dibayar Pak untuk langsung dihonor gitu Pak. Ya. Tapi sejak adanya istilah PJLP lah sekarang, apakah ini bisa dikategorikan seperti ini juga Pak untuk proses pemilihannya melalui e-purchasing tapi kategorinya PJLP Pak. Mohon arahannya Pak. Masih. Mungkin ini Pak Sarip. Pertama terkait yang bersangkutan, apakah kemarin tidak masuk di data verifikasi? Kada masuk Pak. Oh, kada masuk. Iya, Berarti kada kan masuk. tidak bisa dilakukan PJLP kan? Tapi artinya gini Pak Sarip. Kita kan ada selain PJLP kan ada lagi alternatif yaitu tenaga outsourcing. Nah, tapi itu memang harus melalui alih daya perusahaan. Nah, kalau memungkinkan silahkan Pak Sarip melalui alih daya perusahaan.
Tapi Gimana? dananya dana blut atau dana. Dananya dana brut, Pak. Oh, Nggih. kalau dana blut itu silakan Pak, karena kalau dana blut untuk pegawai blut kan kita tidak PJLP kan kita tidak diatur dengan PJLP. Silakan blut kalau memang ada anggarannya, atur saja apa aturan dari direktur Pak, bahwa untuk terkait dengan rekrutmen SDM itu silakan diatur oleh oleh direktur rumah sakit. Nggih. Nah, apakah misalnya tenaga IT, tenaga apa, silahkan itu rekrutmennya secara melalui aturan karena itu kan malah dana blut ya. Dana blut kan kita sudah tidak diatur di PJLP, itu di luar Pak. Silahkan tergantung nanti aturan aturan dari direktur aja untuk merekrut SDM itu. Nggih, izin Pak. Mungkin lebih Iya, mempertegas saja Pak. iya, Sejak adanya PJLP, kalau di pengadaan lho Pak dari dulu ada namanya jasa perorangan lho Pak. Dulu kan ada jasa mm, perorangan, jasa iya, berbadan usaha ya lho Pak. Tapi iya. sejak adanya PJLP ini agak bias sedikit Pak. Nggih. Ya, kalau ulun pribadi Pak memandangnya PJLP cuma pengistilahan dari tenaga honor yang sebelumnya pindah ke PJLP. Tapi Nah, ulun mungkin saja salah ulun Pak. Oke, jadi a- apakah ini bisa dikategorikan jasa perorangan Pak? Kalau memang kita rekrut dia melalui eh, dengan cara purchasing kayak tadi Pak, tapi melalui jasa perorangan gitu Pak. Ya memang ya jasa perorangan Pak sama seperti yang tadi yang di tempat pasar tadi kan sama juga jasa perorangan juga. Tapi kan mekanismenya saja yang tidak sama. Kalau kita kan PJLP ini lebih kepada kemarin ya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Sarip tadi memang seperti itu Pak. Jadi karena ya kita dalam rangka untuk tidak terjadinya PHK kemarin kan ya tadi salah satunya adalah kebijakan karena memang kita akui bahwa SKPD kan masih membutuhkan SDM-SDM yang anggaplah masih kekurangan lah di SKPD, maka kita buka ruang untuk SKPD memenuhi SDM-nya tapi karena kan kita tidak boleh lagi mengangkat tenaga honor. Nah, jadi kebijakan seperti itu yang kita taruh ya artinya dengan apa dengan mengadakan ya tadi jasa perorangan tadi, jasa lainnya perorangan. Nah, silahkan bagi SKPD kalau kalau memang memerlukan sesuai kebutuhan ya. Tapi kan kalau PJLP tadi kita ada pergubnya kan tersendiri. Karena itu kan dikunci dengan yang sudah terverifikasi kan oleh tim kemarin. Nah, terkait dengan kawan-kawan di Blood itu kami sudah kemarin juga sudah membicarakan sudah ada juga kita rapat dengan kawan-kawan Blood. Itu silahkan kawan-kawan Blood kalau memang masih ada tenaga-tenaga yang dibutuhkan itu bisa saja dilakukan rekrutmen, tapi tergantung anggaran dan tergantung kebijakan aturan di Blood itu sendiri yang apakah sudah diatur atau belum. Nah, kalau belum diatur, tolong dibuatkan dulu regulasinya, Pak, untuk merekrut itu. Mungkin itu, Pak Sarip. Oke, siap. Terima kasih Pak sudah jelas. Kalau kalau mau silakan saja lebih lebih mendalam lagi kita ke tempat kami di Biro Pengadaan, Pak. Ya, lawas kada Seperti hilang Pak. kemarin kan ada juga kemarin Pak, kalau nggak salah Pak Yayan ya kemarin terkait dengan CS ya, cleaning service sudah Ah, kita iya. sampaikan juga Ada kemarin. Pak Nah, Yayan tadi ke ya, tempat nah, biasa sudah. Oke, ya, Pak. Oke. ya. Karena kalau Bluetooth kan dia ada apa? Ada aturan lagi pengadaan yang dikecualikan Pak terkait dengan Bluetooth. Nah, itulah yang regulasinya yang kita pakai. Mungkin Oke, demikian. siap. Oke, makasih Pak Heril. Ya. Bu Halidah, makasih. Iya, baik. Sudah jelas ya Bapak Syarif ya. Kita closing ya Pak Budi ya. Mulai Bu, oke Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah di penghujung kegiatan Zoom Siring Praja ini. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan penguatan pemahaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias, aktif, berdiskusi, dan semangat sampai di akhir acara. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui semangat Siring Praja.
Akhir kata, mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ulun moderator mohon diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.